Assalamualaikum sahabat kampus semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Kali ini kita akan melanjutkan kajian video terdahulu tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video yang lalu, kita telah mempelajari tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dua konstitusi lawas yang pernah diterapkan di Indonesia itu mengandung muatan hak asasi manusia secara spesifik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat mencantumkan hak-hak kebebasan dasar manusia pada bagian kelima, tepatnya pada pasal 7 sampai pasal 33, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 memasukkan hak-hak kebebasan dasar manusia ke dalam bagian kelima juga, tepatnya pada pasal 7 hingga pasal 34. Silakan sahabat kampus merujuk video ke-9 yang sudah kita simak pada kesempatan yang telah lalu. Kita masuk ke poin B, sejarah hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulisnya melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Dekret tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan sebagai konstitusi negara. Dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, maka konsekuensinya adalah ketentuan mengenai hak asasi manusia yang ada di dalamnya kembali diberlakukan. Pada awal Orde Baru, MPRS sesungguhnya telah berhasil merancang suatu dokumen yang dinamakan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Sembari menunggu berlakunya piagam tersebut, pimpinan MPRS juga menyampaikan nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Namun, dikarenakan berbagai latar belakang dan alasan, piagam tersebut kemudian tidak pernah diberlakukan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pemerintah Orde Baru seakan bersikap antipati terhadap eksistensi hak asasi manusia. Setiap pembahasan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia untuk disahkan cenderung dijawab bahwa piagam hak asasi manusia secara khusus tidaklah dibutuhkan, sebab hak asasi manusia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dicermati, jaminan hak asasi manusia memang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, jaminan hak kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang dapat dijumpai di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sejak awal diterbitkannya. Juga jaminan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, hingga jaminan sosial yang ada di dalam pasal 27 hingga pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya sesungguhnya memuat pembahasan tentang jaminan hak asasi manusia. Akan tetapi, hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak diatur secara spesifik, sebagaimana yang dimuat dalam dua konstitusi sebelumnya, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, di mana keduanya menyadur jaminan hak asasi manusia dari DUHAM. Selanjutnya, poin C, hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibahas pada tahun itu, ide tentang hak asasi manusia diasosiasikan sebagai cerminan persepsi Barat yang bersifat individualistis dan liberal, mengingat istilah hak asasi manusia muncul dari benua Eropa. Suatu konsep berpikir yang sangat ditentang oleh pendiri Republik ini, karena dianggap identik dengan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Oleh karena itu,
Sejak semula, rancangan Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Pemerintah Orde Lama beralasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu asas yang sangat menentang paham liberalisme dan individualisme ala Eropa. Dalam keadaan ini, terjadilah perbedaan pendapat yang cukup tajam antara tokoh-tokoh pendiri negara. Sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, dua tokoh yakni Soekarno dan Supomo di satu pihak tetap bersikeras agar isu hak asasi manusia yang merupakan produk pemikiran Barat itu tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di lain pihak, Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta meminta agar beberapa ketentuan mengenai hak asasi manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jalan tengah ditemukan ketika seluruh tokoh sepakat untuk memasukkan beberapa ketentuan hak asasi sebagai hak warga negara, tanpa menggunakan istilah atau terminologi hak asasi manusia, yang dapat kita lihat dalam beberapa pasal pada slide berikut ini. Pasal 27 tentang hak persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, kemudian pasal 28 hak berserikat dan berkumpul, berpendapat secara lisan dan tulisan, kemudian pasal 29 hak beragama, pasal 30 hak dan kewajiban bela negara, pasal 31 hak atas pendidikan, pasal 32 hak atas kebudayaan, pasal 33 hak ekonomi, dan pasal 34 hak sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia sesungguhnya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak dengan terminologi hak asasi manusia, melainkan hak warga negara. Kemudian poin D, sejarah hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan tidak mencantumkan jaminan hak asasi manusia secara tegas, sebagaimana yang menjadi tuntutan mutlak pada era modern saat ini. Kalaupun terdapat ide-ide hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka rumusannya dibuat singkat-singkat dan abstrak. Pasca Reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai suatu keniscayaan. Bahkan, perubahan tersebut dianggap sebagai puncak aspirasi gerakan reformasi. Oleh karena itu, setelah terjadinya perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dilakukan pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami perubahan yang sangat mendasar. Substansi materi hak asasi manusia yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan dianggap tidak sepenuhnya disebut sebagai jaminan hak asasi manusia. Substansi materi yang dimaksud kemudian mengalami pertambahan secara signifikan, sehingga perumusannya menjadi komprehensif sekaligus menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen menjadi salah satu konstitusi yang paling lengkap dalam hal muatan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen merupakan substansi dari rumusan ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Sekarang kita lihat hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Ketika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bergulir, sebanyak 4 kali perubahan dalam kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2002, keseluruhan hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Universal Declaration of Human Rights diadopsi ke dalam bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 dengan judul Hak Asasi Manusia. Nah, di sini terminologi hak asasi manusia masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Amandemen. Dengan demikian, secara keseluruhan terjadi implementasi hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Sekedar catatan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang pengaturannya terdapat di luar bab 10A sesungguhnya tidak berorientasi pada hak asasi manusia universal. Dengan kata lain, ketentuan hak asasi yang ada di luar bab 10A
bermakna bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah perlindungan hak asasi internal warga negara atau penduduk di negara Indonesia. Sementara itu, banyak kalangan menilai bahwa pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya sudah dihapuskan karena telah digantikan dengan pasal 28E ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Namun demikian, dikarenakan amandemen merupakan tindakan pembaruan yang bersifat konstruktif, maka pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi jaminan hak berserikat berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan itu tetap dipertahankan. Berikut hak-hak asasi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Ada hak kemerdekaan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam preambul. Ada hak asasi manusia universal, pasal 28A sampai 28J, ini penambahan secara terstruktur. Kemudian di luar bab 10A tentang hak asasi manusia Indonesia, ini pasal 27 hingga pasal 34. Ini Undang-Undang Dasar 1945, serupa dengan sebelum di amandemen. Berikut pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang memuat tentang hak asasi manusia. Pasal 28A tentang mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28B membentuk keluarga, kelangsungan hidup. Pasal 28C hak mengembangkan diri, hak memajukan diri, dan seterusnya. Bisa kita simak sendiri di dalam Undang-Undang Dasar yang masing-masing kita tentu sudah memiliki. Baik, kajiannya sudah selesai. Kita akan simpulkan video hari ini. Ada beberapa poin yang bisa diambil. Yang pertama, pengaturan tentang jaminan hak asasi manusia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja masih belum komprehensif. Yang kedua, pada awal Orde Baru, MPRS berhasil merancang suatu dokumen yang dinamakan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Pimpinan MPRS juga menyampaikan nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dikarenakan berbagai latar belakang dan alasan, dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diperlakukan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 yang lama memuat konsepsi hak asasi manusia secara abstrak di dalam pasal 27 hingga pasal 34. Dan kesimpulan yang keempat, yang terakhir, setelah melalui proses amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 kembali memuat pasal-pasal komprehensif mengenai hak asasi manusia, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yakni, penambahan itu ada pada bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J, tentang hak asasi manusia universal. Nah, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau video-video selanjutnya. Atas keterbatasannya, saya secara pribadi mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.